Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lia Listia. Saya dari RAP 2 PB 23B. Di sini saya akan menjawab soal UAS dari MK Etika Administrasi Publik, dosen pembimbing Taufik Harsana MAP. Baik, pertanyaan yang pertama. Aspek transparansi merupakan hal yang esensial dalam kaitan dengan pertanggungjawaban publik di suatu negara yang menganut sistem demokrasi. Namun demikian, ada pihak-pihak yang menganggap bahwa demi kepentingan negara perlu diatur hal-hal yang tidak boleh secara terbuka disampaikan ke publik. Itulah yang kemudian memunculkan wacana tentang perlunya undang-undang yang mengatur tentang rahasia negara. Bagaimana pandangan Anda terkait dengan hal tersebut? Jelaskan hubungan antara prinsip transparansi dalam penyelenggaraan pemerintah dengan aspek kepentingan umum dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan publik. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan yang pertama. Pandangan tentang transparansi dan rahasia negara seringkali menghadapi dilema antara kebutuhan untuk menjaga keterbukaan publik dan perlunya perlindungan terhadap informasi yang sensitif demi kepentingan negara. Dalam sistem demokrasi, transparansi merupakan salah satu prinsip utama yang mendukung akuntabilitas dan pertanggungjawaban. Namun dalam beberapa situasi, pemerintah perlu menjaga kerahasiaan terkait dengan kebijakan tertentu yang mungkin terkait. Kebijakan publik dan proses pengambilannya tidak hanya berfokus pada kepentingan sekelompok pihak, melainkan mencerminkan nilai-nilai demokrasi dan kepentingan seluruh masyarakat. Kebijakan yang transparan memungkinkan masyarakat untuk memberikan masukan, kritik, dan kontrol yang pada gilirannya meningkatkan kualitas kebijakan dan penerapannya. Pertanyaan kedua, terdapat beberapa kecenderungan yang dapat menghambat proses penerapan birokrasi model Weber. Di antaranya adalah kecenderungan patrimonial. Adakah pengaruh dominasi patrimonial tersebut terhadap etika pelayanan publik? Jelaskan. Jawabannya, dominasi patrimonial dalam birokrasi dapat memiliki pengaruh yang signifikan terhadap etika pelayanan publik. Dalam model birokrasi Weberial, birokrasi idealnya dilaksanakan pada prinsip-prinsip rasionalitas, legalitas, dan impersonalitas. Namun dominasi patrimonialisme yang cenderung mengutamakan hubungan pribadi, loyalitas kepada individu tertentu, atau kekuasaan tradisional dapat menghambat penerapan prinsip-prinsip tersebut. Di sini beberapa dampak terhadap pelanggaran prinsip impersonalitas. Yang pertama, patrimonialisme cenderung menciptakan peluang bagi praktik korupsi karena pejabat lebih royal kepada individu atau kelompok tertentu darinya. Hal-hal ini bertentangan dengan etika pelayanan publik yang mengutamakan integritas, akuntabilitas, dan transparan dalam melayani, merusak kepercayaan publik. Baik, ini pertanyaan yang ketiga. Salah satu persoalan yang terkait dengan buruknya pelayanan publik adalah munculnya ekonomi biaya tinggi. Bagaimana menurut Anda yang seharusnya pemerintah memperbaiki aspek pelayanan tersebut agar tidak memicu
penguatannya ekonomi biaya tinggi? Jawabannya, buruknya pelayanan publik seringkali menjadi salah satu penyebab utama munculnya biaya ekonomi tinggi. Hal ini terjadi karena masyarakat atau pelaku harus mengeluarkan biaya tambahan, baik dalam bentuk waktu, uang, maupun tenaga, untuk mendapatkan layanan yang seharusnya mudah diakses. Adapun beberapa contohnya seperti penyederhanaan birokrasi, prosedur pelayanan publik harus dirancang agar lebih efisien dan jelas dengan mengurangi tahapan-tahapan yang tidak diperlukan. Meningkatkan transparansi, pemerintah perlu memastikan transparansi dapat mengurangi praktik korupsi ataupun pungutan pembohongan yang seringkali menjadi permasalahan. Baik, di sini pertanyaan yang keempat, etika kerja memegang penting dalam menjaga eksistensi atau organisasi. Ketika kerja juga berperan penting dan menumbuhkan interaksi positif bagi pegawai, sehingga ketika etika kerja tidak dijunjung tinggi oleh pegawai dan pimpinan, maka berdampak buruk pada organisasi atau institusi. Jelaskan pendapat Anda mengenai hal tersebut. Baik, di sini saya menjawab, etika kerja adalah salah satu pondasi utama yang menentukan keberhasilan dan kelangsungan suatu organisasi atau institusi. Ketika etika kerja dijunjung tinggi baik oleh pegawai maupun pimpinan organisasi, akan lebih mudah mencapai tujuan, menciptakan lingkungan kerja yang sehat, dan meningkatkan produktivitas. Beberapa alasan penting etika kerja juga adalah sebagai berikut. Contohnya, meningkatkan kepercayaan dan kredibilitas. Etika kerja yang baik menciptakan kepercayaan antar anggota tim, pimpinan, dan bahkan pihak lain, membangun lingkungan kerja yang positif. Ketika etika kerja diterapkan dengan baik, interaksi antara pegawai menjadi lebih positif dan harmonis. Hal ini menciptakan suasana kerja yang mendukung, di mana pegawai merasa dihargai dan termotivasi untuk memberikan kontribusi sebaik-baiknya. Baik, ini pertanyaan yang terakhir, yakni nomor 5. Jelaskan faktor-faktor yang mendorong terjadinya tindakan korupsi, serta bagaimana fungsi dari etika politik, pemerintahan, dan administrasi publik dalam kaitan dengan upaya yang mengendalikan semakin maraknya tindakan pidana korupsi. Untuk jawabannya, korupsi adalah salah satu masalah utama dalam pemerintahan dan administrasi publik yang dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara. Berikut adalah penjelasan mengenai faktor-faktor yang mendorong terjadinya korupsi serta fungsi etika politik administrasi publik dalam mengendalikan korupsi. Faktor-faktor yang mendorong terjadinya korupsi: faktor individu, keserakahan, kebutuhan ekonomi, kekurangan integritas moral. Ada juga faktor struktural dan sistematik, sistem pengawasan yang lemah, birokrasi yang rumit, rendahnya gaji negara. Faktor budaya dan sosial, budaya permisif atau tidak adanya toleransi. Mungkin itu saja dari saya yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.